Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita tetap bersukacita karena Yesus yang ada dalam setiap kehidupan kita. Mungkin keadaan boleh terjadi mungkin kurang baik, tapi hanya Yesuslah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tentunya tidak asing ya di pendengaran kita tentang arti kata vonis. Benar ya? Mungkin kalau saat ini lagi gencar-gencarnya pandemi yang ada. Nah, ini dari hasil diagnosa dokter, ya, juga dari hasil cek laboratorium ataupun apa. Akhirnya mungkin ada statement yang dikatakan, terjangkit, maaf kata, mungkin COVID-19. Dan itu mungkin membuat hati kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan Engkau izinkan ini semua terjadi? Dan vonis ini pun juga bermacam-macam, baik tentang vonis kesehatan ataupun tentang apapun yang ada dalam setiap kehidupan kita. Sekarang kita akan melihat apa sih arti atau definisi daripada vonis tersebut. Ya, vonis itu adalah sebuah keputusan yang diberikan oleh seorang yang ahli, yang akan menentukan dan memberitahukan nasib seseorang. Ya. Dimana pada waktu orang menyampaikan vonis itu bukan hanya cuma disampaikan dengan begitu saja, tapi dari hasil perhitungan atau kalkulasi yang benar-benar akurat. Seorang dokter misalnya contoh menyampaikan vonis kepada pasiennya, itu tidak hanya langsung menyampaikan terdiagnosa sakit apa, tapi itu dari hasil cek laboratorium yang ada, medical check up, ataupun juga mungkin dari pemeriksaan dokter, dari semuanya cek darah, apapun dari penelitian dan dihitung, dikalkulasi dari dokter sehingga dia dapat memberitahukan kepada pasien tervonis salah satu penyakit. Dan juga kita juga mungkin pernah mendengar dokter memvonis usia seseorang. Benar kan, dengan penyakit-penyakit yang mungkin dideritanya, akhirnya ada statement dari dokter, mungkin maaf usianya tinggal kurang 6 bulan lagi. Itu dari dokter kepada pasiennya juga. Ataupun juga vonis yang kedua, contohnya adalah vonis hakim kepada terdakwa. Jadi dari hasil kejahatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa, ditimbang juga mungkin ada hukum-hukumnya semua. Mungkin bagian hukum lebih memahami, karena kejahatan yang dibuat akhirnya divonis hukuman 5 tahun penjara, 10 tahun penjara, ataupun juga bisa divonis seumur hidup. Itu tergantung dari kejahatan yang diperbuatnya. Vonis dari dokter, ya, atau vonis dari al-hakim terhadap terdakwa, apakah bisa berubah? Bapak Ibu pertanyaannya, bisa ya? Ya, kelihatannya tidak bisa, benar ya? Kalau sudah divonis, kelihatannya tidak bisa. Tapi kita tahu kita punya Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Mungkin bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau mungkin vonis dari manusia itu seakan-akan tidak bisa berubah, tapi Tuhan dapat mengubahnya. Sehingga mungkin dokter berkata usia tinggal 3 tahun, atau mungkin 3 bulan misalnya, tapi ternyata ada mujizat, ada kesembuhan sehingga dapat berumur panjang. Kemudian juga mengalami mungkin hukuman karena kejahatannya, itu bisa next gitu ya. Karena mungkin keluarganya minta ampun sama Tuhan, mungkin yang terdakwa ini pun juga minta ampun sama Tuhan. Akhirnya hukuman terdakwa itu dapat naik banding karena ada mujizat Tuhan. Benar Bapak Ibu ya? Itu vonis kalau dari manusia. Sekarang misalnya
vonis dari Tuhan, apakah bisa berubah? Saya tanya. Bisa, kecuali oleh Tuhan itu sendiri. Oke, next ya. Contoh tokoh di Alkitab ya, yang mendapat vonis itu adalah Hizkia dan juga Hana. Dan kita tahu Hizkia itu divonis melalui Nabi Yesaya ya, untuk memberitahu kepada Hizkia bahwa dia akan jatuh sakit dan juga meninggal. Tapi Hizkia mendapat perkenanan Tuhan sehingga usianya diperpanjang 15 tahun lagi. Benar ya? Nah itu saya tidak bahas tentang Hizkia karena juga waktu. Nah, ini saya menyikapi dari kisahnya Hana. Oke, selanjutnya, vonis dari Tuhan kepada Hana. Kita membaca dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 5 sampai 6. 1 Samuel pasal 1 5 sampai 6. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia besar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ya. Di sini ditulis di ayat 5, di ayat 6 ada kalimat yang ditulis berulang-ulang 2 kali. Nah, Tuhan menutup kandungannya. Nah, jadi bukan hanya cuma sekali tapi 2 kali. Berarti ada sesuatu yang serius di dalam penulisan ini ya. Memang tidak secara langsung seperti Hizkia. Tuhan ngomong sama Yesaya dan Nabi Yesaya harus ngomong sama Hizkia kalau Hizkia akan jatuh sakit dan meninggal. Nah, ini tidak dikatakan langsung Tuhan memvonis Hana, tapi tertulis Tuhan menutup kandungannya. Berarti adalah sesuatu yang diulang-ulang bahwa Hana tidak mempunyai keturunan ya. Pagi hari ini saya tidak menyinggung tentang keturunan, tapi saya masuk tentang vonis atau sebuah keputusan yang mungkin sudah dijatuhkan kepada Bapak Ibu dan seakan-akan tidak dapat dirubah. Nanti kita akan baca bagaimana sikap Hana, respon hati Hana untuk menyikapi hal tersebut. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang minta bantu doa sama saya. Benar, seorang ibu, ya, ibu itu sudah usia, ya, sudah usia dan anaknya sudah berumah tangga, berkeluarga di kota yang lain. Dan ibu ini tinggal sama suaminya, ya, dan karena sudah usia sehingga tidak ada mata pencaharian dari si ibu ini tadi. Dan ada statement atau vonis tersebut putus dari anaknya. Oke, nanti ikut saya saja, pindah ke kota saya. Karena kalau saya harus mensupport terus mungkin dengan adanya pandemi mengalami kesulitan ekonomi, sehingga harus ikut sama anaknya. Terus orang tua ini mikir, berarti aku harus meninggalkan ibadah di kotaku, meninggalkan teman-temanku yang ada di kota ini, meninggalkan rumah ini dan harus ikut pindah di kota lain tempat anaknya tinggal, berarti dengan kehidupan yang baru. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Kalau dia nggak ikut, nggak ada mata pencarian. Karena dia juga nggak bekerja, karena dia lagi usia, dapat support aja. Dan si anaknya ngomong, kalau saya support terus saya nggak mampu, karena biaya hidupnya tinggi. Jadi ikut aja, pindah ke sana. Jadi kalau ikut ke sana kan langsung ikut disupport sama anaknya, sama menantunya semua. Dia mikir nanti kalau ikut sama menantu bagaimana. Akhirnya seakan-akan sudah nggak ada jalan keluar. Vonis keputusan yang didengarnya.
Akhirnya dia membuat hati ini kayaknya berteriak, aku harus meninggalkan teman-teman yang ada, aku harus meninggalkan ibadahku, gerejaku yang di kota ini, harus pindah ke gereja lain atau mungkin ke kota lain yang mengikuti anaknya. Ada sesuatu ketidaknyamanan di hati. Dan ini pun juga mungkin pada waktu itu vonis kepada Hana. Kalau kita di firman Tuhan mengatakan di mana Elkana mempunyai 2 istri, Hana dan Penina. Dan Penina sangat menyakiti hati Hana sebagai madunya. Dan itu dalam rasa yang mungkin bergejolak dalam hati Hana. Dia merasa, maaf, dia istri pertama tadi merasa tersolimi oleh madunya. Dan juga mungkin cinta kasih sayang daripada Elkana mungkin terbagi-bagi dengan adanya dia tidak mempunyai keturunan. Padahal di firman Tuhan diceritakan dari tahun ke tahun Elkana dan keluarga ini pergi ke Silo untuk beribadah, datang ke rumah Tuhan. Berarti kan ini kan keluarga baik-baik, keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang ingin datang sama Tuhan beribadah dengan setia. Tapi kenapa yang namanya pergumulan, permasalahan tetap dihadapi oleh Hana? Ya, kita kan belajar tentang respon hati Hana. Ya, tapi sebelumnya kita akan membaca di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 20. Ya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Oke. Di ayat 5 dan 6 tadi dikatakan bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Ya, berarti 2 kali Tuhan menutup kandungannya. Berarti kalau Tuhan sudah menutup kandungannya, berarti seakan tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan, tidak ada mujizat. Keputusan itu tidak dapat berubah. Tapi kita tahu bahwa di dalam nama Yesus keputusan itu bisa berubah. Karena apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Sehingga kita membaca di ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Berarti kita akan membaca, kita akan belajar apa respon hati Hana. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Hana sehingga dari kasus keputusan tidak mempunyai keturunan, Tuhan menutup kandungannya, dapat berubah. Tuhan membuka kandungannya Hana. Pasti ingin tahu kan ya? Oke, next selanjutnya. Ya. Pertama adalah datang mencari Tuhan. Nah, itu di dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 10. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis dan terseduh-seduh. Nah, berarti yang dilakukan oleh Hana pada waktu dia menghadapi keadaan atau keputusan yang mungkin begitu berat, dia datang mencari Tuhan. Dia datang berdoa sama Tuhan. Dia datang dengan kesungguhan hati. Dan di sini saya garis bawahi, di mana Hana mau datang mencari Tuhan atau tekun berdoa dengan bersungguh hati, itu adalah karena respon hati Hana. Dia sadar diri dengan keadaannya dan tidak menuntut. Tuh, di next berikutnya sikap hati Hana adalah sadar diri. Dimana demikian Bapak Ibu,
seringkali pada waktu kita mengalami pergumulan, pada waktu kita mengalami permasalahan, langkah pertama kita lakukan mungkin apa? Bertanya pada diri sendiri. Benar nggak? Tuhan, kenapa kau izinkan masalah ini terjadi? Sama seperti waktu seorang ibu dan keluarganya yang minta bantuan doa sama saya, dia juga ngomong, kenapa aku sudah melayani di gereja ini, aku ikut komunitas di gereja ini sudah banyak teman-teman, tapi kok aku harus pindah ke kota lain, meninggalkan komunitas persekutuan ibadah yang dia sudah geluti, dia lakukan. Ada sesuatu kenyamanan di hati. Dan pada waktu hati ini merasa tidak nyaman, respon hati ini nggak enak, kita nggak sadar diri, males ngapa-ngapain, boro-boro mau berdoa, boro-boro mau datang ke rumah Tuhan. Benar nggak? Kayaknya hati ini sudah rasanya sudah menutup diri sendiri. Karena apa? Aku sudah setia loh sama Tuhan, aku datang beribadah, aku melayani, aku mengikut Tuhan dengan tulus. Tapi kenapa ada statement mengatakan aku harus keluar dari komunitas gereja yang aku sudah beribadah, harus pindah ke kota lain, ikut sama anak. Dan memang dia sadar dengan keadaannya karena tidak ada penghasilan di dalam setiap kehidupan keluarganya, karena dia sudah lanjut usia, ikut anak, istilahnya kayak gitu. Tapi Hana pada waktu itu dia tahu posisinya. Iya ya, memang aku ini istri pertama, dan Elkana suamiku sayang sama aku, tapi lebih mengasihi Penina. Kalau di firman dibacakan bahwa Elkana memberikan kepada hanya satu bagian. Nanti Bapak bisa baca di rumah. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Mungkin pada waktu dia merasakan mungkin ada ketidakadilan, dia mungkin jadi wanita yang di rumah saja, yang malas ngapa-ngapain, malas melakukan segala sesuatu. Tapi Hana mau bertindak. Dia datang ke bait suci. Pada waktu dia mau melangkah kaki datang ke bait suci di dalam perjalanan, mungkin ada cibiran dari sekitar, oh itu loh wanita yang karena pada zaman dulu soal wanita Yahudi atau Israel yang tidak mempunyai keturunan, itu adalah kutuk bagi wanita itu. Mungkin ada cibiran, mungkin ada Allah itu bojo sing pertama itu bojo Elkana, mungkin kayak gitu. Tapi pada perjalanan dari kediamannya dia menuju bait Allah, dia sudah mengalahkan kedagingannya, keakuannya, keegoannya mungkin Bapak Ibu. Mungkin dia malu pakai kerudung atau apapun, tapi dia ada hati yang ingin, aku mau ketemu Tuhan. Dan pada waktu ketemu Tuhan, Hana berdoa dengan bersungguh hati. Karena di dalam ayat 10 dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Berarti ada kesungguhan hati. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, atau cuma sekedar ya karena aku harus berdoa, tapi pada waktu kita berdoa dengan kesungguhan hati, itu kita boleh melepaskan hak kita Bapak Ibu, dan tidak menuntut dengan keadaan yang ada. Karena apa? Seringkali mungkin Hana bisa nuntut kan doanya di dalam pergumulannya yang dia hadapi. Tuhan, kenapa Engkau izinkan? Padahal aku setia beribadah sama Tuhan, aku setia, tapi kenapa Engkau izinkan ini? Seringkali mungkin menuntut. Sama pada waktu saya melayani itu, si ibu ini juga bukannya nuntut, tapi agak sedikit grundel. Kenapa sih? Apa salahku? Kok Tuhan itu rasanya itu membuat sesuatu masalah sehingga aku tuh harus keluar dari kota ini dengan komunitas yang baru, aku juga nggak tahu nanti harus hidup dengan menantu. Dia mikirnya sudah negatif. Aku minta Tuhan, ada
ada mujizat, aku tetap di kota ini saja. Dia menuntut dengan kehendaknya sendiri. Tapi kalau kita belajar respon hati Hana, dia datang sadar diri. Dia nggak menuntut sehingga dia mau datang ke bait Allah. Dia berdoa mencari Tuhan dan dia bersungguh hati. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa yang dilakukan oleh Hana? Kita membaca dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kalau poin pertama tadi, Hana sadar diri dan tidak menuntut dengan keadaan yang ada, sehingga dia datang mencari Tuhan untuk dia berdoa, dan berdoa dengan bersungguh-sungguh hati. Pada waktu dia berdoa dengan bersungguh-sungguh hati, mungkin jawaban Tuhan itu belum nyata, mungkin jawaban Tuhan itu belum didapat. Tapi dengan Hana berdoa, pola pikir hatinya berubah. Ini Bapak. Dengan Hana tekun berdoa, cara pandangnya Hana ini berbeda. Dia tahu akan rencana Tuhan, dia tahu akan kehendak Tuhan yang ada. Sehingga di poin kedua ini adalah berserah penuh. Nggak nuntut lagi. Dimana berserah penuh ini tadi, mohon belas kasihan Tuhan, itu kita bisa baca tadi di ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku ini loh akan memberikan dia kepada Tuhan. Berarti apa? Fokusnya itu bukan untuk diri sendiri lagi, tapi fokusnya untuk Tuhan. Seringkali kalau kita punya pergumulan, kita punya permasalahan, kita doa sama Tuhan agar Tuhan itu menjawab dan mengabulkan doa kita. Maaf, berarti fokusnya, tujuannya itu apa? Diri kita sendiri, agar Tuhan itu menjawab doa kita, agar Tuhan itu boleh mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Pada fokusnya untuk diri kita sendiri, berarti apa? Kita yang ngatur Tuhan, kita yang maksa sama Tuhan. Tapi di sini dikatakan, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Berarti fokusnya dia kembalikan sama Tuhan. Pola pikirnya Hana berubah, sehingga pada waktu dia berdoa ini berbijak, tapi pada waktu dia berdoa itu cara pandangnya Hana itu berubah. Pada waktu kita mengalami keintiman dengan Tuhan, pada waktu kita mengalami kedekatan dengan Tuhan, akhirnya kita akan tahu apa menjadi kehendaknya Tuhan. Sehingga ada penyerahan total yang Hana lakukan. Dia berserah penuh sama Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Ini kita datang sama Tuhan harus dengan kerendahan hati, penuh dengan belas kasihan. Maaf, jangan dengan kesombongan. Apa artinya dengan kesombongan? Kita datang dengan Tuhan dengan kesombongan, maksudnya adalah dengan pamrih, menuntut balas. Tuhan, saya sudah rajin baca Alkitab Tuhan, saya hidup benar, setiap bangun pagi sudah baca Alkitab, berdoa, ada mesbah keluarga,
malam saya juga mengajak anak istri saya datang berdoa sama Tuhan. Ini sudah saya lakukan. Setiap minggu saya beribadah melayani Tuhan. Ada masalah, sekarang gantian tolong Tuhan. Tuhan nolong saya ya. Ini Pak, hitung-hitungan kita sama Tuhan. Kita merasa baik, kita merasa benar, kita merasa hebat sih, ada perhitungan kita sama Tuhan. Mungkin hanya bisa perhitungan. Aku loh sebagai seorang istri, aku tidak menuntut Elkana suamiku menikah lagi, ya sudah, tidak apa-apa. Penina seringkali menyakiti hatiku, ya aku sudah diam saja. Tapi Hana mau berserah sama Tuhan. Ini loh Bapak Ibu. Berserah apa? Kita minta belas kasihan Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Yesus yang terjadi. Pada waktu kita menyerahkan setiap kehidupan kita agar kehendak Tuhan yang terjadi, kita mengakui tentang kedaulatan Tuhan. Ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pada waktu kita mengakui ada kedaulatan Tuhan, kita mohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan pun juga melihat setiap apa yang kita butuhkan. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan Bapak. Pada waktu kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, hati Tuhan akan menjawab setiap permohonan kita. Tapi kalau kita datang sama Tuhan dengan keegoisan kita, dengan keakuan kita, merasa kita mampu, merasa kita segala kita menuntut hak kita sama Tuhan. Tapi Hana datang yang kerendahan hati dan fokusnya untuk Tuhan. Akhirnya kalau kita tahu fokusnya untuk Tuhan, kita dapat membaca tadi di ayat 20. Maka setahun kemudian Allah membuka kandungan Hana dan lahirlah Samuel. Akhirnya saya juga beritahu pada waktu setiap pelayanan, mungkin saat ini statement dari anakmu harus pindah. Tapi pada waktu kamu doa sama Tuhan, fokusnya sama Tuhan, percaya ada mujizat Allah itu masih terjadi. Saya akan nanya sebuah video, dari mana dalam video ini maaf karena saya temannya itu hewan, tapi meskipun hewan pun binatang itu nyata bahwa itu. Jadi dalam videonya akan ditayangkan. Pertama ada, mungkin Bapak Ibu pernah lihat juga, mungkin ada hamba Tuhan yang pernah menayangkan di sini ya. Kalau kita lihat lagi, ada anak beruang. Ya, anak beruang ini lagi zona nyaman. Di padang yang rumputnya hijau yang enak, dia guling-guling gitu. Sama. Mungkin di dalam kekristenan kita merasakan kenyamanan di dalam Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, Dia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Nah, tapi kita tahu namanya tadi vonis atau masalah, ya, itu seakan-akan seperti tamu yang tidak diundang. Benar ya, sakit penyakit, permasalahan ataupun keadaannya dia itu seperti masalah yang tidak diundang tiba-tiba datang. Nah, dan benar ada singa pada waktu itu. Ada singa yang lagi mengintai. Wah, mana ini ya yang dapat aku terkam. Akhirnya singa ini ingin menerkam anak beruang ini. Anak beruang ini lari ketakutan. Ya, mungkin divonis sakit ini, kita diagnosa sakit ini, terdakwa mungkin sakit ini, kayaknya sudah gak ada jalan buntu. Dia lari, akhirnya sampai mentok di atas sungai Bapak Ibu. Di atas sungai mau kembali gak bisa, karena ada singa, akhirnya dia jatuh. Bener kan? Istilahnya sudah mendapat masalah, jatuh ketiban tangga. Sudah dapat masalah jatuh, ternyata anaknya sakit. Terus ini pekerjaannya di PHK atau ibunya ini, mungkin kayak gitu terjadi. Benar, beruang ini jatuh dan di sungai dia hanyut. Dia hanyut. Tapi kita tahu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita akan saksikan.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Firman-Mu sudah dikabulkan. Tuhan, terima kasih. Hamba akan berdoa untuk jemaat-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya ingin merespon kebenaran firman yang sudah dikabulkan ini. Mungkin kita divonis oleh dokter, mungkin kita divonis oleh keadaan, penyakit dan sebagainya. Percayalah, kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan membuka tingkapnya, Tuhan akan membuka berkatnya, dan Tuhan akan mengatasi apapun yang terjadi dalam kita. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin engkau ada yang divonis sesuatu sakit atau apapun, percayalah ya bahwa Tuhan sanggup berbuat sesuatu. Tuhan sanggup mengubah ya, atas izin Tuhan. Ada Tuhan sendiri yang akan mengubah. Tuhan sendiri yang akan memberikan apa yang kita mohonkan, asalkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Ya saudara, Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba datang untuk jemaat-Mu. Kami semua sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Seperti Hana, berarti sudah divonis untuk tertutup kandungannya, tetapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan sendiri yang membukanya. Terima kasih Tuhan. Karena itu hamba berdoa untuk jemaat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, mungkin ada yang divonis oleh dokter atau penyakit apapun, kami sangat percaya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu, mohonkan tangan kasih-Mu menjamah. Ya Tuhan, terima kasih. Hamba sangat percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Roh Tuhan itu lebih besar daripada roh dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, hamba datang pagi hari ini, hamba mohonkan tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, doa-doa pribadi, doa syafaat yang sudah dinaikkan, kabulkanlah ya Tuhan, bahkan lebih dari apa yang sudah diucapkan. Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, apabila ada vonis-vonis yang dijatuhkan kepada jemaat-Mu pada pagi hari ini, hamba mohonkan tangan kasih-Mu menjamah Tuhan. Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, Engkau menjamah Tuhan. Apabila ada yang berseru kepadamu, Engkau kabulkan Tuhan. Bahkan Tuhan mengabulkan, Tuhan memberikan lebih dari apa yang sudah kami ucapkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kabulkanlah doa-doa syafaat yang sudah dinaikkan, bahkan lebih dari apa yang sudah diucapkan. Terima kasih Tuhan. Nah, sebentar kami nanti akan pulang, namun mohon tangan kasih-Mu menjamah kami Tuhan. Haleluya. Turunkan belas kasih-Mu Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya. Tuhan, yang sudah terlibat hamba-hamba-Mu, yang sudah terlibat dalam kebaktian pada pagi hari ini, singer, song leader maupun apapun Tuhan, petugas LCD, musik Tuhan, semuanya kami taruh dalam tangan-Mu. Bahkan seluruh peralatan yang sudah dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Ya Tuhan, kami akan pulang, namun marilah biarlah damai sejahtera Allah. Ya Tuhan, ulurkan berkat-Mu Tuhan, berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah melimpah buat semuanya, dan Tuhan memberikan kesembuhan yang datang dengan sungguh-sungguh, yang datang dengan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang, namun kami percaya berkat dan perlindungan Tuhan menyertai kami semuanya sampai di rumah dengan berkat dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk dulu.